Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku, hari ini puasa keempat Ramadan 1442 Hijriah. Saya sangat gembira, bahkan bahagia karena sahabat lama saya, tapi jauh, umurnya jauh ya, yaitu Pak Malam Sambat Kaban yang pernah jadi Menteri Kehutanan 5 tahun pada zaman Pak SBY tahun 2004 sampai 2009. Nah, saya akan bersama-sama para pemirsa mencari kejelasan tentang beberapa hal yang amat sangat penting buat kesejahteraan, keadilan anak-anak bangsa. Nah, karena beliau latar belakangnya cukup mendukung juga ketika menjadi Menteri Kehutanan, maka yang pertama-tama akan saya tanyakan, Pak Kaban, saya kadang-kadang merasa tidak paham ya, karena mungkin ada oknum-oknum tertentu bisa mendapat HPH, hak pengelolaan hutan, sampai ribuan hektar. Ya. Karena menurut saya sumbangan mereka kepada negara sangat minimal. Ya. Mereka menggotong kekayaan hutan, bukan saja saya kira bukan saja kayu-kayu itu ya, tapi kita tahu di hutan itu juga banyak tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan dari pengobatan dia namanya obat-obatan ya, untuk farmasi itu ya dan lain-lain. Jadi why is it Pak kok begitu ya sampai sekarang? Sekalipun maaf, saya pernah telepon Pak Jamaluddin. Ya. Pagi-pagi Pak Jamaluddin, saya orang awam Pak, kok bisa begitu Pak? Banyak orang-orang tertentu mendapatkan HP nggak masuk akal. Ya, jawabannya ya gitu begitu Pak. Pak Amin, ya saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi gimana itu mula-mulanya? Iya, alhamdulillah terima kasih Pak Profesor Dr. Amin Rais. Alhamdulillah bisa bertemu dan berdialog dalam forum yang sangat mulia ini. Saya ketika diberi amanah di Kementerian Kehutanan itu sudah menghadapi persoalan kehutanan yang cukup berat. Dari segi kerusakan itu waktu itu saya mengatakan sudah stadium 4. Ya, jadi kerusakan hutan kita itu hampir 80 tahun lebih cepat dari seharusnya tidak gitu. Nah, ini semua akibat dari manajemen kehutanan yang tidak mengikuti kaedah-kaedah keilmuan ya, karena hutan ini alam. Di alam ini dia harus mengikuti hukum-hukum alam yang harus kita perhatikan gitu. Nah, kenapa saya katakan tadi stadium 4? Karena memang penguasaan kawasan hutan itu sudah betul-betul tidak lagi memiliki kaedah-kaedah. Jadi istilahnya kaedah yang sudah seharusnya dipenuhi oleh para ahli itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, apalagi penguasaan hutan kita itu seperti pengelolaan perkebunan. Jadi artinya setelah kita merdeka, hutan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Lalu pengelolaan konsesi-konsesi dengan luasan yang seperti tak terbatas. Nah, itu diberikan pada beberapa orang. Nah, tapi orang-orang yang diberikan ini tidak punya keahlian, pengetahuan tentang kehutanan, dan juga sebenarnya Pak Amin, kalau saya perhatikan itu dulu banyak perusahaan asing, ya,
dari Amerika, dari Prancis, Eropa itu banyak sekali dulu menguasai konsesi-konsesi kawasan-kawasan hutan ini. Karena itu adalah boleh dikatakan melimpahnya dolar karena tinggal tebang gitu. Nah, jadi setelah tahun 70 ya, setelah tahun 70 kita mulai pembangunan itu, maka hutan adalah salah satu sumber daya yang mendatangkan dolar yang cukup melimpah. Nah, tetapi ini pengelolaan hutan alam yang sedemikian rupa dieksploitasi, nah tanpa mengenal kaedah-kaedah yang seharusnya, yaitu yang kemudian pada waktu kita tahun 2004 itu saya mengatakan wah kondisi hutan kita ini sudah stadium 4 kerusakannya. Jadi ini memang harus diambil langkah yang tegas karena kita tahu bahwa hutan ini harusnya dia menjadi sumber kemakmuran, Pak Amin. Ya. Jadi bahasa undang-undang yang mengatakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebenarnya ya di sektor kehutanan ini. Jadi yang terjadi sekarang adalah ketimpangan pemilikan yang sangat luar biasa. Jadi pengusaha-pengusaha ya, para konglo-konglo yang mendapatkan konsesi hutan ini itu berjuta-juta hektar, tapi banyak masyarakat di sekitar hutan yang justru tidak menikmati apa-apa. Nah, inilah salah satu dari saya katakan tadi pengelolaan kawasan hutan yang tidak berdasarkan kepada kaedah-kaedah keilmuan. Jadi kalau memang ingin sebesar-besar kemakmuran rakyat, salah satunya adalah bagaimana pengelolaan ini masyarakat itu juga harus diberikan. Ya. Nah, tapi selama ini frame-nya adalah tidak mungkin diberikan pada masyarakat, pada pengusaha. Nah, akhirnya, pengusaha ini bersama-sama dengan seluruh aparat itu bersentuhan. Nah, kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan fasilitas-fasilitas. Nah, sehingga sekarang inilah yang saya katakan terjadi kalau sektor kehutanan ini terjadi ketimpangan pemilikan yang sangat luar biasa. Dan kita jangan hanya melihat hutan itu kan ada dua, timber, non-timber. Nah, tadi yang Pak Amin sebutkan, non-timber inilah yang plasma nutfah yang sangat luar biasa. Nah, kalau hutannya rusak, ini juga terbawa rusak juga. Hilang. Ini dia hilang gitu. Nah, jadi kita harus melakukan sebuah langkah besar gitu ya, langkah besar bagaimana agar formula untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu antara eksploitasi kawasan hutan dan bagaimana feedback-nya terhadap negara yang menurut saya ini harus ada evaluasi total. Baik. Ya. Jadi gini, jadi tadi sebelum sampai ke meja ini, tadi Pak Kaban kan mengatakan selalu ada celah, jangan pesimis, selalu ada celah. Iya. Karena begini misalnya ini saya baca semua sudah hafal barangkali ya. Jadi pasal 3 ayat 3 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cuma dalam praktek, saya nggak berlebihan kalau mengatakan ternyata bukan untuk sebesar kemakmuran rakyat, tapi sebesar kemakmuran atau kepentingan ya konglomerat, korporatokrat dan kleptokrat. Ya. Nah, jadi celah itu lewat undang-undang ya. Ya, jadi Pak Amin, semua konsesi itu memiliki umur, memiliki waktu, dan kemudian setiap pemberian konsesi itu selalu diikuti dengan persyaratan-persyaratan. Nah, persoalan yang paling mendasar selama ini adalah persyaratan-persyaratan itu selalu tidak terkontrol. Nah, tetapi setiap tahun pemilik konsesi itu berdasarkan aturan mereka itu mengalami apa yang disebut dengan masa keberhasilan izin. Jadi masa izinnya berakhir. Nah, kenapa? Karena memang seluruh kawasan hutan itu bukan pemilikan, tapi dia adalah pemanfaatan. Jadi pemanfaatan selama 35 tahun. Nah, inilah yang sekarang saya agak tanda tanya di undang-undang yang baru, kenapa seperti mau diberikan sampai 90 tahun. Menurut saya ini sangat berbahaya.
kita sudah mati, mereka masih zalim terus ya. Jadi ini kan melahirkan koloni-koloni, Pak. Iya. Nah, jadi celahnya itu adalah bahwa izin-izin pemanfaatan yang memang sudah berakhir itu perlu dievaluasi bagaimana untuk rakyat masyarakat bisa menikmati. Ya. Nah, saya kira itu ada kita tidak perlu ragu karena sekarang ini untuk persoalan kehutanan misalnya sudah banyak teknologi, ya banyak teknologi yang bisa diperkenalkan bagaimana dengan program replanting, penanaman kembali. Ya. Nah, itu masyarakat bisa terlibat dan ada kok contoh-contoh ya masyarakat mengelola kawasan dan itu mereka bisa hidup dengan baik begitu. Nah, jadi celahnya itu tadi adalah bahwa izin pemanfaatan itu perlu dievaluasi lagi dan kemudian harus ada keberpihakan untuk memberikan pada masyarakat. Iya. Oke, sekarang ada lagi yang lebih ya sama sulitnya untuk difahami. Ya. Jadi setelah Pak Kaban pernah dalam sebuah diskusi mengekspos bahwa 70% lebih tanah atau wilayah DKI itu milik WNI tertentu. Ya. Nah ini kan hak milik ya. Kalau yang hutan kan hak pengelolaan ya, sekian tahun setelah itu bisa diperbarui lagi ya. Nah, ini yang menurut saya itu bukan Jakarta saja ya, tapi di banyak kota-kota besar itu biasanya pusat-pusat kota itu sudah bukan lagi milik anak-anak negeri ya. Saya tidak ingin berbau rasialis sama sekali ya, tapi ini kenyataan. Memang ada WNI tertentu itu ya, yang kemudian amat sangat kuat sekali sehingga bisa mempunyai hak milik dengan sertifikat. Gitu. Dan saya kadang-kadang masih bisa diperbaiki lewat konstitusi, lewat DPR atau undang-undang juga gitu. Ya. Jadi berdasarkan fakta, pengalaman yang ada di seluruh wilayah kita itu Pak Amin memang ada semacam bukan hipotesa, semakin sempit lahan atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat, semakin besar peluangnya untuk dijual. Nah, sehingga siapakah orang-orang yang bisa membeli ini? Tentu adalah kelompok masyarakat yang memang mereka secara ekonomi sudah lebih kuat. Bahkan mereka kadang-kadang bisa meminjam uang ke bank. Meminjam uang ke bank, kemudian membeli tanah tersebut, kemudian disertifikatkan dan sebagainya. Nah, itu menjadi akumulasi karena inilah tanah yang tidak pernah turun nilainya. Ya, jadi tanah ini seperti harga emas juga. Jadi makin lama dia makin mahal. Nah, jadi kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi ini mengekspansi, menjadikan tanah itu menjadi semacam bank lahan, semacam bank bagi mereka gitu. Nah, jadi karena itu digunakan itu untuk ke bank dan itu kan terjadi terus-menerus. Nah, di sisi lain, kadang-kadang aparat-aparat petugas-petugas negara kita itu apa yang menjadi alas hak pemilikan itu bisa diatur-atur. Nah, ini bisa saya ambil contoh misalnya katakanlah bagaimana mungkin lahan di gunung ya yang masih hutan itu bisa bersertifikat. Nah, itu semua adalah karena memang ada ya. Nah, oleh karena itu rantai-rantai inilah yang harus diselesaikan dan kemudian memang penguasaan lahan itu memang harus kita harus berani membatasi. Ya, harus berani membatasi. Baik di kota maupun di desa-desa. Jadi ini pemirsa ini bisa kita bisa panjang lebar kalau sudah sampai di sini. Tetapi mengingat waktu juga, maka saya akan menambah keprihatinan kita lah. Ya. Jadi waktu saya ketua MPR, saya kedatangan tamu Pak KSAU, Pak Dirul Pambudi. Ya. Beliau seorang patriot. Nah, saya tanya, Pak,
Pak Budi, apa betul kalau anak-anak bangsa misalnya membuat perusahaan aviation penerbangan, ya, kemudian ketika membuat rute penerbangan, misalnya Jogja, Surabaya, Makassar, Jogja, Bandung, Jakarta, Medan, ini domestik, apakah betul izinnya itu dari Singapura? Iya Pak Amin. Ya, kok bisa gitu Pak? Ini kan kewenangan dirgantara kita. Mengapa Singapura yang kecil itu menentukan? Seolah kita ini menjadi ya jongosnya Singapura gitu. Kalau tuan Singapura nggak boleh ya batal gitu. Ya emang gitu Pak Amin. Mengapa? Ya sudah sejak dulu kayak gitu. Nah itu loh ya. Ya jadi ini memang prihatinkan, tapi sesungguhnya sepatah kata dari Pak Kaban tadi masih ada celah. Ya. Memang akhirnya undang-undang juga bisa direkonstruksi dengan undang-undang. Ya. Jadi undang-undang cipta kerja yang malah mencelakakan, undang-undang mineral yang membela kepentingan konglomerat dan lain-lain itu, ya itu juga harus bisa diganti dengan undang-undang. Tidak usah ada revolusi, tidak usah ada pembalikan kondisi politik dan lain-lain. Cuma memang ya Pak Kaban, yang penting bagaimana wakil-wakil di DPR itu ya tidak seperti kerbau cocok hidung ya, maunya eksekutif selalu diamini, dicap stempel gitu. Dan ini perjuangan yang memang tidak enteng. Ya, yang harus diperjuangkan Pak Amin. Iya. Jadi karena seperti saya concern dengan pertanyaan Pak Amin tadi masalah pengelolaan sumber-sumber produksi ini, terutama kawasan hutan. Jadi memang masyarakat adat harus diberi izin. Ya, masyarakat, semua kelompok-kelompok masyarakat itu harus diberi izin, itu diatur Pak Amin. Ya, ini yang menurut saya yang harus dilakukan sebagai tanda keberpihakan agar rakyat masyarakat di sekitar, apakah di sekitar pantai, apakah di sekitar hutan, apakah di sekitar tambang, itu semua menikmati. Ya, jadi mereka betul-betul menikmati. Mereka jangan jadi penonton. Nah, jadi semua kelompok masyarakat, dan kata-kata dikuasai negara itu terbaik diatur oleh negara. Tapi kemudian bagaimana apa yang sudah dikeluarkan oleh sumber daya itu ada feedbacknya terhadap pemerintah. Dalam hal ini ada kontribusi. Ya, kontribusinya. Nah, ini saya pikir yang salah satu yang mesti ditata dengan baik, dan tentu semuanya adalah melalui undang-undang. Tapi saya secara pribadi melihat Omnibus Law ini agak pesimis, karena ini lebih memberi peluang, lebih memperbesar kesempatan bagi para penguasa-penguasa sumber daya yang selama ini sudah ada, yang kita sebut katakanlah oligarki itu. Nah, sehingga akhirnya masyarakat nanti akan jadi penonton. Jadi saya cenderung celah-celah yang sudah dibuat oleh dari undang-undang ini harus kita manfaatkan. Baik. Jadi sangat menarik, kalau kita teruskan lebih menarik lagi. Tapi intinya kita tersadarkan dari diskusi kecil ini bahwa kedaulatan nasional bangsa kita pelan-pelan sudah tinggal nama gitu ya. Tapi jangan pernah pesimis ya. Jadi lewat perjuangan konstitusi, perjuangan demokrasi, perjuangan parlementer, katakanlah masih ada harapan ya. Cuma bagaimana rakyat itu bisa meletakkan wakil-wakilnya di DPR ya, supaya kemudian betul-betul membela rakyat, bukan membela tadi itu ya yang merusak bangsa kita itu. Apalagi memang tadi ada kata-kata bahwa umumnya korporasi-korporasi itu seolah-olah seperti negara dalam negara. Ya. Bahkan kalau di Freeport saya mengatakan bukan negara dalam negara, bukan state within state, tapi state above the state. Karena nggak bisa dijangkau lagi. Betul. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik amal soleh, amal ibadah kita. Dan sementara itu dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.